Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas besar pemrograman web tentang web kami yang berjudul Caring Cafe. Lalu di sini ada nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Bayulil Aluf dengan NIM F1D019014. Lalu ada Husnul Khotimah dengan NIM F1D019032. Dan ada Nujia Febila dengan NIM F1D019080. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang web kami. Caring Cafe merupakan suatu aplikasi berbasis website yang dikembangkan untuk menyalurkan donasi ke panti asuhan. Selain itu, jika kalian ingin mengadakan sebuah acara di panti asuhan atau ingin mengundang anak panti asuhan ke rumah, bisa menggunakan Caring Cafe karena kami akan menyediakan layanan event yang dapat membantu untuk mempermudah acara yang akan dilakukan. Terdapat juga beragam karya anak panti yang dapat dibeli untuk mengapresiasi anak panti. Lalu selanjutnya, demo program. Jadi pertama, ini merupakan halaman homepage dari web kami. Itu ada langkah singkat berdonasi, ada reminder, dan ada welcome to Caring Cafe pada kursornya. Lalu di sini ada ajakan untuk berdonasi, dan di sini terdapat dua fitur yang akan menghubungkan ke fitur event di sini dan pada karya di sini. Lalu di sini ada tentang web kami, dan di ujung bawah kanan footer ini terdapat kontak yang dapat menghubungi kami. Lalu kita akan coba masuk ke dalam web. Jika tidak memiliki akun, maka kita harus sign up terlebih dahulu. Jadi kita coba sign up dulu. Jika sudah mengisi form sign up, kita tinggal daftar. Lalu akan muncul notifikasi user berhasil ditambahkan. Lalu kita akan sign in. Lalu saat kita masuk, kita akan ke halaman homepage. Lalu kita akan melihat profil dari data diri donatur. Di sini ada data diri yang berupa nama, nomor HP, email, dan alamat. Di sini kita bisa mengupdate. Misalnya kita coba untuk mengubah alamat. Maka ada yang muncul notifikasi data berhasil diubah. Lalu di sini ada sign out jika ingin keluar dari web. Lalu kita akan mencoba fitur donasi. Pada fitur ini terdapat poster pendistribusian donasi dari pihak kami. Yang pertama tuh, step pertamanya tuh donatur memberikan donasi, step 2-nya tuh kami menerima donasi, step ketiga itu kami bagikan ke tiap-tiap panti asuhan, dan step keempatnya tuh panti menerima donasi. Lalu di sini ada form untuk berdonasi. Tekan masukkan jumlah donasi sebanyak 1.500.000, lalu kita akan memilih metode pembayaran. Lalu di sini nama lengkap dan nomor HP ini sudah terisi otomatis. Lalu kita akan mendonasikan, lalu di sini ada konfirmasi donasi untuk mengkonfirmasi apakah uang yang akan ditransferkan benar dan datanya sudah benar apa tidak. Jika benar, maka kita akan lanjut berdonasi. Lalu ada muncul notifikasi Anda telah berhasil berdonasi, silakan lihat detail di halaman profil Anda.
Lalu kita akan melihat riwayat donasi yang telah kita lakukan tadi. Yaitu ini sejumlah 1.500.000. Dan di sini ada keterangannya tuh, ada detail pembayarannya tuh kalau udah diterima tuh bakalan muncul sudah diterima. Kalau belum tuh ada detail pembayarannya untuk melihat udah atau belum. Ini belum, langsung kita kembali. Terus kita coba fitur event di sini ada 2 pilihan, yaitu untuk mengundang anak panti atau kita melakukan acara di anak panti. Lalu di sini ada form untuk mengisi event yang akan dilaksanakan. Seperti donasi tadi, nama, alamat, dan nomor HP sudah terisi dengan otomatis. Di sini kita tinggal mengisi acara. Tinggal pilih panti asuhan, waktu acara, dan jumlah orang yang akan berkunjung. Kita submit, dan di sini ada konfirmasi pendaftaran untuk mengecek kembali data. Jika sudah benar datanya, kita akan save. Dan muncul notifikasi event berhasil diajukan. Silakan menunggu konfirmasi dan mengeceknya pada halaman profil. Kita cek lagi di halaman profil pada event. Di sini ada tabel untuk menunggu persetujuan dari admin. Yaitu di sini ada keterangan masih menunggu konfirmasi. Jika sudah disetujui, maka akan pindah ke upcoming, yaitu nih, seperti ini contohnya. Lalu di sini event yang pernah diadakan atau event yang sudah selesai, kita bisa menguploadnya di sini. Jika sudah memilih filenya, tinggal upload. Lalu notifikasi upload event berhasil. Lalu untuk melihat apakah sudah ke-upload, kita akan lihat di sini foto sudah terupload, lalu kita ke karya. Di mana karya ini merupakan karya-karya anak panti yang kita bantu jualkan dan hasilnya akan kembali lagi kepada anak panti. Kita akan coba beli di sini. Lalu di sini ada detail produknya, nama produk, harga, asal, dan metode pembayaran. Lalu kita akan memilih metode pembayarannya dan kita klik beli. Lalu ada notifikasi, silakan lanjutkan pembayaran. Lalu kita akan cek di profil pada karya. Lalu di sini ada tabel karya yang perlu dibayar, yaitu pas bunga tadi kita akan bayar. Ada detail pembayarannya untuk transfer ke adminnya. Lalu di sini jika sudah dibayar maka karya akan dikemas. Lalu jika sudah dikemas karya akan dikirim dan menunggu konfirmasi barang sudah diterima. Jika sudah diterima maka karya akan selesai. Lalu kita ke panti asuhan. Di sini terdapat beberapa panti asuhan di Mataram. Kita di sini memberikan informasi panti asuhannya, jalannya, dan nomor telepon, dan jumlah anak asuh yang berjumlah 70. Sekarang kita menuju admin. Kita sign out dulu. Kita ubah. Lalu di sini kita akan masuk sebagai admin.
Lalu halaman yang pertama kita lihat adalah halaman dashboard admin yang berisi today's update yang berisikan tentang kegiatan tentang hari ini. Lalu kita akan pindah ke donatur, di mana berisi tentang data donatur yang telah terdaftar pada web kami yang admin sendiri bisa ubah atau kita hapus. Contohnya, kita akan ubah alamatnya menjadi ubah data, maka akan ada notifikasi data berhasil diubah. Lalu kita akan ke panti asuhan, di mana di sini terdaftar panti-panti yang terdaftar pada web kami. Dan admin juga dapat mengubah dan menghapus dan menambah data panti asuhan. Kita akan coba ubah. Seperti ini. Lalu kita ke panti asuhan. Ke tabel donasi. Lalu di sini ada donasi yang perlu dikonfirmasi oleh admin sendiri. Jika ada di sini kita akan mengkonfirmasi, maka ada notifikasi donasi diterima. Dan akan berubah di profil donatur tadi menjadi donasi telah diterima. Lalu di sini ada donasi yang telah diterima. Yang ini baru kita terima tadi. Langsung kita coba ke event. Ini tabel event yang perlu dikonfirmasi. Jika tidak disetujui, maka nanti di profilnya akan tertulis tidak disetujui. Jika event disetujui, maka di sini muncul notifikasi event disetujui, dan pada profil donatur tadi itu akan berubah menjadi disetujui. Lalu di sini ada event yang telah dikonfirmasi atau diadakan. Lanjut, kita ke karya. Di sini ada tabel karya. Kita bisa menambah karya, mengubah karya, dan menghapus karya. Lalu di sini ada tabel status pembelian karya, yaitu perlu dikemas seperti ini. Di sini admin bisa mengkonfirmasi untuk dikemasnya. Jika dikonfirmasi, maka notifikasinya data berhasil diupdate. Lanjut, kita ke perlu dikirim. Maka data yang perlu dikemas tadi itu akan pindah ke data yang perlu dikirim. Kalau kita pencet perlu dikirim, maka notifikasinya data berhasil dikirim, dan akan ke menunggu penerimaan. Seperti ini, dan jika sudah diterima atau dikonfirmasi oleh donatur, pada profil donatur akan selesai. Seperti ini. Selanjutnya, codingan akan dijelaskan oleh Nujia Febila. Kepada Jia dipersilakan. Baik, saya Nujia Febila akan menjelaskan sedikit tentang CSS dan JavaScript. Pertama, di sini ada navbar. Pada navbar ini terlihat kita memakai hover. Jika kita arahkan kursornya mengarah ke fiturnya, maka akan berbeda warnanya. Code-nya seperti ini di navbarnya. Ini kita menggunakan hover. Terus selanjutnya background color-nya kita menggunakan warna putih, terus panjangnya pakai 80 px, terus font family-nya pakai ini, terus font size-nya kita pakai 18. Terus selanjutnya di sini ada kurosol. Kurosol di sini kita menggunakan padding top sebesar 80 px. Terus di bawahnya ada kelas Jumbotron. Kelas Jumbotron itu yang ini. Ini kelas Jumbotron. Kita menggunakan teks align-nya center, ini biar dia di tengah. Terus habis itu kita menggunakan height-nya sebesar 500 px. Kita menggunakan padding left, padding right, margin bottom, sama background image-nya yang ini.
Ini background image-nya kita menggunakan yang ini. Terus selanjutnya di sini kita pakai ini judulnya untuk biar lebih besar. Terus kita bedain warnanya. Yang ini kita menggunakan warna coklat untuk yang di bawahnya. Terus habis itu ini terdapat kontainer menggunakan padding 50 px, terus background color-nya agak kecoklatan sedikit seperti warna ini. Terus di dalamnya ini ada image. Ini untuk image-nya kita atur lebarnya itu 350 px. Terus selanjutnya ini card body itu yang ini. Kelas card body, background-nya kita pakai warna biru. Terus kita juga menggunakan border radius. Yang ini border radius. Terus sekarang kita ke tentang ini kita namakan kelas tentang. Ini menggunakan background color coklat keabuan. Terus ada padding bottom, border radius juga sama, border radius kita menggunakan. Terus di sini ada footer yang kita menggunakan icon dari font Awesome. Selanjutnya kita ke donasi. Di donasi ini jika kita memasukkan jumlah misalnya 700 akan langsung berubah formatnya ke rupiah. Kita menggunakan JavaScript di mana ada fungsi di sini untuk mengubah ke format rupiah. Ini untuk menambahkan RP di depannya, terus ada koma, terus nanti ini akan dipanggil. Terus ini juga jika kita donasi, nah ini tuh akan langsung ada di sini apa yang sudah kita ketik sebelumnya. Ini juga menggunakan JavaScript. Di sini, jadi di sini ada fungsi tampil donasi yang isinya itu pengambilan data sesuai ID-nya. Misalnya tadi itu kita mengisinya itu di form 2. Jadinya value yang udah kita isi itu akan kesimpan di variabel nominal yang nantinya itu akan ditampilkan di HTML-nya yang ini. Misalnya kita masukin tadi nominalnya 700.000, nanti 700.000 tuh yang akan ketampil di sini. Terus selanjutnya kita ke event. Di event ini untuk di card-nya ini menggunakan hover. Ini btn hover supaya dia timbul ketika kursornya diarahkan ke sini. Terus kita selanjutnya ini juga form seperti biasa dengan pengaturan yang sama seperti sebelumnya. Di sini juga untuk tombolnya, untuk buttonnya kita menggunakan hover. Terus selanjutnya kita ke karya. Di karya ini juga sama, kita menggunakan hover di tiap card-cardnya. Di sini juga beli, tinggal pilih. Terus habis itu kita ke panti asuhan. Di panti asuhan ini sama, kita menggunakan card juga dan menggunakan hover juga ketika kursornya diarahkan, jadinya dia seperti timbul. Terus untuk di donatur di sini terdiri dari card-card juga. Ada donasi. Ini ketika kita arahkan kursornya maka dia akan kelihatan seperti ini. Terus ada di event juga, di sini juga pakai card sama. Di karya ini juga kita bayar. Ini akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ke admin. Di sini terlihat navbar adminnya. Di sini kita menggunakan bantuan dari Bootstrap. Jika kita berada pada to-this update, maka ini akan berwarna biru, yaitu kita menggunakan quote yang ini, navfill, navlink active, navfill show, navlink. Di sini jadinya dia tuh aktif, akan berwarna biru, misalnya di donatur, akan seperti ini terlihatnya.
Terus jika kita ini juga kita menggunakan hover, jika dia kursornya mengarah ke sini, maka dia akan berwarna coklat. Yang ini dia nav hovernya. Terus selanjutnya untuk tabel-tabel yang ini sama seperti tadi, menggunakan border radius, dan ini semuanya sama. Sekian penjelasan CSS dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya penjelasan session dan query akan dijelaskan oleh Husnul Khotimah. Kepada Husnul dipersilahkan. Jadi saya Husnul Khotimah di sini akan menjelaskan tentang session dan query yang ada pada web Kering Cafe. Pertama di sini ada variable count. Variable count ini digunakan untuk mengkoneksikan dengan database. Kemudian di sini ada function query. Function query ini digunakan untuk menjalankan query-query yang nantinya akan dipakai pada function-function yang lain. Selanjutnya di sini ada registrasi donatur. Jadi dalam registrasi donatur ini nantinya donatur akan mengisi data-data. Kemudian data-data di sini jika donatur sudah menekan tombol daftar, maka di sini data-data tersebut akan dikirimkan melalui metode POST. Kemudian di sini require function ini adalah untuk menghubungkan dengan file function yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu yang ini. Jadi di sini terdapat kondisi untuk mengecek function registrasi donatur. Jadi function registrasi donatur ini akan menjalankan fungsi untuk menambahkan data ke dalam tabel donatur, yaitu di sini ada query insert into donatur dengan values-nya sesuai apa yang diinputkan sebelumnya oleh donatur. Kemudian di sini login. Jadi di sini ketika donatur login ke dalam web ini, maka di sini akan ada session yang disimpan. Di sini jika berhasil login, di sini ada session login donatur yang bernilai true. Kemudian di sini ada beberapa session lainnya yang nantinya akan digunakan pada halaman-halaman yang lain, karena session ini dapat digunakan di berbeda halaman. Jadi untuk mengeceknya, jika email serta password dari donatur benar, maka donatur berhasil masuk ke halaman web Kering Cafe. Kemudian di sini ada donasi. Seperti yang dilihat di sini, donasi ini ada terdapat form. Jika sudah mengisi, kemudian menekan ini, maka di sini jika donatur menekan tombol donasi, seperti yang dilihat pada kode ini, jika donatur berhasil menekan tombol donasi, maka data-data ini akan dikirimkan lagi sama seperti sebelumnya dengan menggunakan metode POST. Di sini ada pemanggilan pengecekan function donasi yang ada pada file function. Jadi di file function di donasi ini, maka data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel donasi. Seperti yang terlihat sini ada query select from donasi, kemudian di sini insert itu memberikan, yaitu tabel-tabel donasi yang ingin diberikan. Kemudian selanjutnya di sini ada event. Di event ini terdapat galeri di sini. Jadi galeri ini ditampilkan sesuai data-data yang ada pada database. Jadi di sini seperti yang terlihat sini ada for each, di mana ini akan menampilkan sesuai banyak data yang ada pada database tersebut. Di sini akan menampilkan gambar, judul event, tanggal event, dan nama event sesuai dengan yang ada pada tabel event yang dijoinkan dengan tabel panti. Kemudian di sini juga terdapat form. Di dalam form ini juga memasukkan data-data. Kemudian setelah dimasukkan, di sini ada save change. Sama seperti sebelumnya, jika menekan tombol save change, maka data-data tersebut akan dikirimkan melalui metode POST. Kemudian di sini ada pemanggilan event kunjung. Di sini event kunjungnya adalah menambahkan data-data tersebut ke dalam tabel event dan event kunjung. Sama kemudian di sini ada karya ini juga menampilkan karya-karya apa saja yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh admin. Di sini terdapat
karya-karya. Kemudian di sini ada panti, di sini juga sama seperti galeri dan karya sebelumnya, ini akan menampilkan data-data apa saja yang ada pada tabel panti yang ada di database. Selanjutnya di sini ada halaman donatur. Jadi halaman donatur ini user kan dapat mengupdate. Jadi di sini halaman profil ini donatur tuh dapat mengupdate datanya. Jadi di sini ketika tombol update tersebut ditekan, maka akan ada query update yang dijalankan. Di sini ada ubah profil. Jadi di sini bisa dilihat ubah profil ini akan mengupdate data dari tabel donatur itu sendiri. Kemudian selain itu di tabel profil ini juga terdapat donasi, event, dan karya. Jadi semua ini ditampilkan dengan menggunakan select untuk menampilkan data-data yang ada pada tabel tersebut dengan menjoinkan dan menampilkannya sesuai dengan kondisi, misal ID donatur tergantung dari donatur yang login. Selanjutnya di sini juga sama seperti login donatur sebelumnya, jika admin login maka akan ada session dari login admin yang akan ditampilkan di sini. Kemudian di dalam admin ini terdapat beberapa data yang juga ditampilkan. Seperti ini ada today's update. Jadi kondisinya di sini adalah sesuai dengan apa yang ada pada hari ini. Jadi where tanggal donasi sama dengan tanggal di sini. Kemudian di sini ada donatur. Jadi donatur ini menampilkan apa saja yang ada pada tabel donatur. Kemudian di sini bisa update dan delete. Jadi untuk update sama seperti sebelumnya menjalankan query update, dan untuk delete sendiri dijalankan dengan query, yaitu dengan query delete from, ya, seperti yang terlihat pada halaman ini. Ini ada query untuk hapus karya dan sebagainya. Jadi di sini ada panti juga, di sini bisa tambah donatur. Jadi tambah ini menggunakan function insert, kemudian donasi di sini juga ini untuk mengupdate keterangan dari donasi. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya, ini menampilkan sesuai dengan keterangan yang ada. Jadi sekian dari query dan update query dan session, lalu dikembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.